teman-teman, terima kasih atas kesempatan pada pagi yang berbahagia ini. Kita jumpa lagi di webinar. Kita dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menganalisa saham secara sederhana, secara fundamental dan teknikal. Terima kasih kepada tim Basic Academy yang telah menginisiasi acara ini. Saya rasa acara ini cukup bermanfaat bagi kita yang belajar berinvestasi di pasar modal. Kita berharap pertemuan hari ini akan menjadi semangat awal kita bersilaturahmi untuk belajar lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal. Ya. Nah, ini judul presentasi saya jadikan namanya Basic of Trading, ya, karena ini juga bagian sesuai dengan namanya basic dan juga sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini masih baru basic namanya. Insya Allah semua teman-teman di sini bisa naik kelas, nanti bisa langsung ke tingkat intermediate dan advance. Dengan catatan ini semuanya kita harus konsisten belajar, ya. Nah, teman-teman sekalian, bicara saham tentu teman-teman sudah mengerti apa itu saham, ya. Sorry, ini tekan izinkan semua nanti, ya. Izinkan semua. Jaga. Nah, apa itu saham? Tentu teman-teman sudah mengerti saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi jangan nanti kita bicara trading saham, tapi teman-teman sendiri tentu ada yang belum mengerti saham ini apa. Jadi ini harus kita ulang-ulang biar kita ingat, ya. Jadi kalau teman-teman buat perusahaan terbatas, maka modalnya disajikan dalam satuan modal, gitu ya, satuan saham, lembaran saham. Jadi saham yang kita belikan di Bursa Efek itu sama dengan perusahaan terbatas yang lain, cuma membedakan saham yang terdaftar di Bursa Efek ini perseroan yang telah melewati berbagai tahap uji tuntas, sehingga insya Allah terjamin, ya, terjamin legalitas sudah pasti dan juga keamanannya dan segala macam, dan insya Allah juga bisa menghasilkan kalau semuanya bisa kita pelajari dengan benar. Nah, manfaat kita berinvestasi di pasar modal, benefitnya apa? Berinvestasi di saham ini ada dua manfaatnya. Yang pertama bicara capital gain, yang kedua bicara kita bisa mendapatkan dividen. Tentunya bila kita sebagai investor murni, maka kita berinvestasi di pasar modal ini, membeli sebuah saham ini hanya mengharapkan dividen, yaitu laba perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham, ya, yang dibersyaratkan pengesahan rapat umum pemegang saham. Jadi kalau kita ingin dapatkan dividen tentu harus beli saham, simpan, ya, kemudian kita akan mendapatkan dividennya yang dibagi pada setiap tahunnya. Ada perusahaan yang bagi dividen setahun sekali, ya, ada yang paling banyak ada yang setahun 2 kali, bahkan ada yang setahun 4 kali. Nah, sementara di sisi lain, laba benefit berikutnya kita berinvestasi di saham, ini ada namanya capital gain. Itu laba yang kita peroleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Nah, inilah yang paling banyak dikejar oleh orang yang berinvestasi di pasar modal selain dividen. Artinya bagaimana membeli saham di harga murah, menjual di harga yang lebih tinggi, sehingga dari situ kita mendapatkan laba. Nah, kalau kita ingin menganalisis berapa dividen yang akan kita terima, kita harus melihat fundamentalnya. Sementara kalau capital gain, analisis yang digunakan kebanyakan adalah melihat sisi teknikalnya, yaitu bagaimana membaca grafik yang nantinya akan diulas tuntas oleh Pak Ubay pada hari yang berbahagia ini, ya. Nah, mengapa perlu investasi? Tentu teman-teman sudah sering mendengarnya bahwa ini bagian dari untuk mengatasi inflasi, ya, agar aset kita tidak tergerus oleh inflasi.
Kemudian tentu orang paham bahwa return kita berinvestasi ini lebih besar ketimbang uang kita hanya kita simpan saja. Nah, ini juga sudah sering disampaikan, ya. Realita inflasi tentu kita pernah melihat bagaimana misalkan dengan uang angka 100 ini. Realitanya kan semakin lama nilainya kan bukan bertambah naik, ya, bertambah turun meskipun satuannya tetap 100 perak. Kalau dulu di tahun 73 100 perak ini bisa mendapatkan sekarung beras, kalau sekarang uang 100 perak mungkin satu permen pun kita nggak dapat lagi, ya. Nah, ini seperti misalkan realitas inflasi ini kan seperti kita melihat kenaikan harga Indomie, ya. Di awal-awal tahun 80-an harga Indomie hanya 150 perak berbungkus, seiring waktu maka tergerus inflasi, maka harga Indomie hari ini sudah baru kita dapat Indomie itu kalau kita memiliki uang Rp2.000. Inilah yang disebut dengan inflasi, ya. Nah, bagaimana perkembangan harga saham berkaitan dengan inflasi ini? Kita lihat kenaikan harga Indomie ini, kenaikannya dari tahun 80-an sampai sekarang ini, itu kenaikannya sampai 700%, ya. Ini disebut inflasi. Nah, bagaimana dengan harga saham Indofood? Nah, kita lihat seiring dengan kenaikan harga Indomie, harga saham Indofood juga naik. Ya, dari dulu IPO-nya di harga 700 perak. Nah, di tahun 2016 harga sahamnya sudah menembus 7.900. Maka dia harga saham Indofood ini sempat tembus 8.900, ya. Dan hari ini mungkin kalau secara harga hari ini itu masih di bawah ini, ya. Nah, ini dia perkembangan kaitannya harga saham ini dengan inflasi. Yang paling kita sebut penting kita tanamkan dalam diri kita apa mindset-nya, ya. Ketika kita bicara investasi saham, itu ada dua hal yang harus sering kita ingat. Yang pertama, Anda akan menjadi pemilik sebuah perusahaan. Membeli saham itu sama dengan kita menjadi pemilik perusahaan, ya.